Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi bersama B Education Channel, channel edukasi otomotif terkini. Berhubung ada requestan secara terbuka tentang pembahasan karburator, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang sistem bahan bakar terlebih dahulu, supaya ada dasarnya menuju ke karburator dan fuel injection. Jadi jangan di skip-skip supaya informasinya dapat tersampaikan dengan baik. Jangan lupa untuk di-enjoykan terlebih dahulu. Dan siap-siap, mari kita gaskan sekarang. Sebelumnya, kita samakan persepsinya terlebih dahulu. Sistem bahan bakar adalah sebuah sistem pada kendaraan yang berfungsi untuk mensuplai bahan bakar ke ruang bakar pada saat langkah isap. Untuk penjelasannya, kawan bisa cek video kita tentang siklus kerja engine 4 langkah dan 2 langkah berikut. Mari kita masuk ke bahasan awal sistem bahan bakar ini. Sistem bahan bakar kita bagi menjadi dua jenis, yaitu jenis konvensional. Itu yang pertama. Umumnya jenis ini disebut dengan jenis karburator, di mana campuran udara dan bahan bakar kendaraan dicampur di komponen yang bernama karburator, yang selanjutnya disuplai dan dikabutkan ke ruang bakar. Untuk jenis karburator kita dapat bedakan dari bentuk venturi dan bentuk katup gasnya. Ada variable venturi, fixed venturi, constant velocity, ada PE, PJ, PWL, dan lain-lain. Yang kedua adalah jenis fuel injection. Fuel injection ini bekerja berdasarkan sistem teknologi kontrol elektronik yang diatur oleh ECU dalam pengeluaran bahan bakar dan pencampurannya dengan udara. FI ini memiliki sistem suplai bahan bakar dan udara yang terpisah. Nanti di bagian selanjutnya akan kami bahas sedikit, oke? Kita masuk bagian yang kedua. Sedikit kami bahas mengenai komponen dan fungsi komponen dari sistem bahan bakar konvensional. Untuk detailnya akan kami bahas di video selanjutnya. Berikut adalah komponen dari sistem bahan bakar jenis konvensional. Yang pertama adalah fuel tank atau tangki bahan bakar, berfungsi untuk menampung bahan bakar pada sepeda motor. Yang kedua adalah tutup tangki bahan bakar. Selain berfungsi untuk menutup dan membuka tangki bahan bakar, tutup tangki pun berfungsi untuk menstabilkan tekanan udara di dalam tangki melalui lubang ventilasi. Jika tekanan udara luar dan tekanan udara di dalam tangki tidak stabil, maka imbasnya pada suplai bahan bakar akan bertambah. Nah, kawan-kawan mungkin banyak yang belum tahu ya pentingnya tutup tangki ini. Yang ketiga adalah selang bahan bakar, berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke karburator. Itu saja. Oh ya, untuk selang bahan bakar konvensional dan fuel injection itu berbeda kawan, jadi jangan ditukar fungsinya ya. Yang keempat adalah filter atau saringan bahan bakar, berfungsi untuk menyaring bahan bakar. Ya, terdengar sepele, tapi komponen ini benar-benar penting, karena jika kotoran dalam bahan bakar tidak tersaring, maka akan menimbulkan masalah di karburator, yang biasanya rentan untuk pilot jet atau main jet atau slow jet atau spuyer atau needle jet tersumbat, ataupun jarum pelampung yang tersendat atau tertahan karena kotorannya. Yang kelima adalah keran bensin, berfungsi untuk menutup dan membuka jalur suplai bahan bakar. Pentingnya dari komponen ini adalah ketika sepeda motor kita akan ditinggalkan dalam waktu yang lama, maka suplai bahan bakar dari tangki ke karburator akan di-off-kan, sehingga meminimalisir masalah-masalah yang akan timbul pada karburator. Yang terakhir adalah karburator. Nah, ini nih pemain intinya. Berikut adalah fungsi dari karburator, yaitu mencampurkan udara dan bahan bakar sesuai dengan rasio yang dibutuhkan pada tiap kondisi RPM mesin. Yang selanjutnya, mensuplai campuran bahan bakar dan udara ke ruang bakar sesuai waktu yang ditentukan. Waktu tersebut ditentukan oleh pembukaan katup in, yang idealnya pembukaan katup in ini dilakukan di akhir langkah buang. Loh, kok di langkah buang? Maafkan ya kalau bikin pusing. Coba cek di gambar diagram berikut ini. Di sana ada KIB atau katup isap terbuka di posisi 15 derajat. Itu contoh pensuplaian awal dari campuran bahan bakar dan udara. Nanti deh kami bahas khusus untuk diagram katupnya biar gak gagal paham. Sederhananya seperti ini. Intinya fungsi karbu yang kedua ini adalah untuk mensuplai campuran bahan bakar dan udara sesuai dengan waktu pembukaan katup, di mana debitnya nanti ditentukan oleh durasi pembukaan katup in. Begitu dulu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahasan yang ketiga.
Untuk komponen fuel injection ya lumayan banyak jika jumlah sensornya juga banyak. Artinya sensor-sensor ini menjadi bagian dari sistem bahan bakar juga. Baiklah, kita akan urut secara umum dari komponen sistem bahan bakar fuel injection ini. Yang pertama, tangki dan tutup tangki bahan bakar. Secara umum fungsinya sama seperti yang sudah dijelaskan di komponen konvensional tadi. Bedanya yaitu di konstruksinya. Untuk tangki di fuel injection biasanya terdapat dudukan untuk pompa bahan bakarnya. Yang kedua adalah fuel feed hose atau selang bahan bakar. Yang ketiga, fuel pump atau pompa bahan bakar. Berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki menuju ke nozzle injektor. Pompa bahan bakar ini dilengkapi dengan regulator yang membatasi tekanan suplainya. Selain itu, di pompa bahan bakar ini terdapat komponen fuel section, filter, dan fuel pump modul. Yang keempat adalah injektor. Berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam intake. Debitnya dan waktu penyemprotannya diatur oleh ECU atau ECM. Yang kelima adalah throttle body. Kita masukkan saja ya throttle body ke komponen dari fuel injection ini. Di TB ini terdapat beberapa sensor yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai suplai udara yang masuk ke intake. Intinya adalah fungsi throttle body ini adalah sebagai jalur masuknya udara untuk disuplai ke intake yang dimana nantinya akan bercampur dengan bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor. Yang terakhir adalah ECU atau ECM. Nah, ECU ini adalah komponen inti dari sistem electrical fuel injection, di mana ECU berperan sebagai prosesor yang mengolah semua data dari input, yaitu data-data yang dikirim dari semua sensor di kendaraan. Mapping berdasarkan data dari segala aspek yang kemudian diolah dan dieksekusikan oleh output. Dalam bahasan ini, outputnya sementara kami tentukan, yaitu injektor. Maksudnya, di pembahasan khusus FI nanti akan muncul output selain dari injektor. Jadi, kawan-kawan stay terus di BE Education ya, biar nggak ketinggalan info dan pengetahuannya. Intinya seperti ini, ECU berfungsi untuk menerima data dari seluruh sensor, mengolahnya, dan menentukan atau mengeksekusi kerja dari output atau injektor sesuai data dari input. Bisa jadi debit dikurangi atau ditambah, bisa jadi waktu pengapian maju atau mundur, bisa jadi campuran dimiskinkan atau dikayakan, dan lain-lain. Jadi begitu pentingnya ECU ini kawan. Begitulah info sementara dari kami mengenai sistem bahan bakar pada sepeda motor kalian. Untuk detailnya kami akan bahas di video selanjutnya. Pastikan terlebih dahulu untuk subscribe channelnya jika kalian rasakan manfaatnya, dan jika unfaedah silahkan di skip saja. Terima kasih untuk semuanya, doakan kami dan kawan-kawan semua selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya.